polis lah. Naik gigi. Polis. Oh, kenapa kau jadi polis? Ha? Kenapa suka jadi polis? Suka. Sebab suka menangkap orang. Bukan menolong orang. Kalau orang, okey. Itu Saya mau jadi YouTuber. Cita-cita saya adalah dokter. Oh, jadi doktor. Sama ya, YouTuber. Oh, Dora jadi YouTuber. Lara jadi apa? Saya mau jadi nurse. I wanna be a superhero. Dokter gigi. I want to be a YouTuber. Saya mau jadi penyanyi. Jadi Ruth mau jadi apa, Ruth? Polis. Polis. Princess. 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 Dulu, cita-cita saya mau jadi bisnis. Saya pun sama, businessman. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Saya harap kita semua sehat dan sejahtera. Mari kita semua berdiri, mari kita bersemangat, mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saudara-saudari, Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
adalah kemenangan kami. Maka itu Tuhan, kami bersandar kepada Engkau. Hanya Engkau adalah Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Kami mau sembah Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Oh Yesus, haleluya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Bapa dalam kerajaan syurga, kami datang di hadapan-Mu dan kami mau berdoa untuk pekerja yang perlu keluar untuk bertugas, bekerja semasa musim pandemik ini. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau menjaga setiap mereka yang terlibat. Saya berdoa Tuhan, keluar masuk mereka Engkau akan lindungi. Apabila mereka memandu, apabila mereka menaiki LRT, KTM, public transportation yang lain, ketika mereka pergi ke tempat kerja mereka Tuhan, perlu berkumpul dengan orang-orang yang lain. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya tangan-Mu akan menopang mereka ini Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, mereka tidak akan dijangkiti oleh ini virus Tuhan, dan mereka juga tidak akan menjangkiti. Di dalam nama Yesus, tolong Tuhan pekerja-pekerja ini supaya mereka mentaati, mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus, saya berdoa juga untuk semua barisan hadapan. Puji Tuhan untuk keluarga yang sudah merelakan mereka untuk bekerja di luar. Saya berdoa supaya Tuhan akan jaga pasukan ini, berikan mereka kekuatan, tenaga yang luar biasa untuk bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu juga Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara dan saudari, kami sangat gembira kerana dapat beribadah bersama dengan Anda hari ini. Kami ingin mengalu-alukan kawan baru dan juga pelawat yang pertama kali mengikuti kebaktian BMFCC. Sila tekan kotak kali pertama datang dan kemudian isi keratan komunikasi supaya kami boleh menghubungi Anda. Ataupun Anda boleh saja perkenalkan diri Anda sekarang ini di ruangan public chat supaya kami boleh melayani Anda. Selamat datang dan terima kasih kerana beribadah bersama dengan kami. Seminar pengurusan keuangan. Gereja kita akan mengendalikan seminar pengurusan keuangan dalam Zoom pada 5 Jun jam 2 petang ini. Penceramah adalah seorang profesional dalam pengurusan keuangan dan juga melayani sebagai waden padri. Beliau ialah saudara Mark Y. Ming. Seminar ini terbuka kepada anda semua. Saya secara personal menggalakkan anak-anak muda dan para belia untuk hadir. Ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting dan anda harus tahu. Latih diri anda untuk menjadi penata layanan yang berhikmat dan bijak mengendalikan keuangan anda. Set seminar ini sebagai prioriti anda. Jemaat Tuhan, apabila kita bercakap tentang keuangan, selalunya ini menjadi isu sensitif. Tambahan lagi jika anda kerap didorong atau diingatkan untuk setia dalam pemberian dan juga persepuluhan. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Setiap orang harus datang kepada Tuhan dan membawa persembahan dan persepuluhan yang sudah ditetapkan. Tambahan sekarang, keadaan sangat berat, lebih membuatkan kita sukar untuk setia memberi. Sangat berat, tapi mari kita pegang firman Tuhan ini sama-sama. Setia kepada Tuhan, maka Dia akan setia kepada kita. Tuhan masih bekerja. Apabila kita membawa persembahan dan persepuluhan kita hari ini kepada Tuhan, mari kita latih sikap saya. Saya keberatan, tapi saya pilih untuk setia. Mari saudara-saudari, kita journey musim ini sama-sama, berilah kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengar pembacaan Alkitab yang pertama dan yang kedua. Dan seterusnya kita akan mendengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 6 ayat 1 hingga ayat 23. Roma pasal 6 ayat 1. Oleh yang demikian, apa akan kita katakan? Patutkah kita terus melakukan dosa supaya kasih kurnia bertambah? Sama sekali tidak. Kita telah mati kepada dosa. Betapa mungkin kita terus hidup dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan ke dalam kematiannya? Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Jika kita telah disatukan dengan Kristus karena kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semulanya. Karena kita tahu bahwa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya, supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan, dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Karena sesiapa yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengannya juga. Karena kita tahu bahwa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, Dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Dengan kematiannya, Dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya, Dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh itu, jangan biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. Janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat perbenaran. Karena dosa tidak akan menjadi tuanmu, disebabkan kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia. Jadi bagaimana? Patutkah kita melakukan dosa karena kita bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia? Sama sekali tidak. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mempersembahkan dirimu kepada seseorang dan mentaatinya sebagai hamba, maka kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati. Sama ada kamu hamba kepada dosa yang membawa kepada kematian, atau kamu hamba kepada ketaatan yang membawa kepada perbenaran. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. Kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba kepada perbenaran. Aku menyampaikan perkara ini melalui istilah kehidupan manusia karena kamu lemah dalam diri tabi'imu. Sebagaimana dahulu kamu telah mempersembahkan bahagian-bahagian tubuhmu sebagai hamba kepada kekejian dan kedurjanaan yang sentiasa meningkat, maka sekarang kamu hendaklah mempersembahkan dirimu sebagai hamba kepada perbenaran yang membawa kepada penyucian. Sewaktu kamu diperhamba dosa dahulu, kamu tidaklah dikuasai oleh kawalan perbenaran. Tetapi apakah manfaat yang kamu dapati daripada perkara-perkara yang kini membuatmu berasa malu? Perkara-perkara itu membawa kematian. Kini kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Manfaat yang kamu dapati membawa kepada kesucian, dan hasilnya ialah kehidupan kekal. Karena ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 3 ayat 1 hingga 17. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Pada masa itu ada seorang pemimpin Yahudi daripada golongan Farisi yang bernama Nikodemus. Dia mengunjungi Yesus pada suatu malam lalu berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau guru yang datang daripada Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan mukjizat seperti yang kau lakukan kecuali Allah menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus bertanya, "Bagaimana seorang dewasa mungkin dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya, lalu dilahirkan sekali lagi." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan manusia ialah manusia, dan yang dilahirkan roh ialah roh. Janganlah heran akan kata-kataku bahwa kamu semua perlu dilahirkan semula. Angin bertiup semahunya, kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus." Nikodemus bertanya, "Bagaimana hal ini boleh berlaku?" Yesus menjawab, "Kamu mengajar bangsa Israel dan kamu tidak mengetahui hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui itulah yang akan kami katakan, dan apa yang telah kami lihat itulah yang kami saksikan, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Jika kamu tidak percaya ketika aku bercakap tentang hal-hal dunia, bagaimana mungkin kamu percaya sekiranya aku bercakap tentang hal-hal surga? Tiada seorang pun pernah naik ke surga kecuali anak manusia yang turun dari surga. Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah anak manusia akan diangkat, supaya semua yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Inilah Injil Kristus. Shalom semua, dimanapun Anda berada saat ini, saya berharap Anda semuanya dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada setiap kami untuk mendengar firman-Mu. Saya menyerahkan Bapa waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati setiap mereka yang mendengar, dimanapun mereka berada saat ini, apapun waktu mereka sedang menonton ataupun mengikuti ibadah ini. Tuhan, saya berdoa kiranya Kau berbicara kepada setiap mereka. Roh Kudus jamah hati mereka, daripada anak kecil sampai ke dewasa. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan message ini, supaya message ini akan dapat mengubah kehidupan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tajuk khotbah kita pada minggu ini adalah mati kepada dosa. Kita akan sambung, kita mau melihat dalam Roma pasal 6 ayat 1 hingga 23. Nah, disebabkan oleh dosa manusia, maka kasih kurnia Allah tercurah sehingga manusia menerima pembenaran. Upah dosa ialah maut. Namun oleh kasih kurnia oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Roma pasal 6 ayat yang pertama, Paulus bertanya kepada jemaat di Roma, "Jadi, patutkah kita terus melakukan dosa supaya kasih kurnia bertambah?" Patutkah kita terus melakukan dosa supaya kasih karunia bertambah? Pertanyaan ini seperti, patutkah seorang anak terus melawan orang tuanya karena dia tahu bahwa orang tuanya pasti memaafkannya? Nah, sama juga dengan halnya berbuat dosa. Bolehkah saya terus melakukan dosa? Kan pasti akan diampuni. Kan pasti banyak kesempatan untuk bertaubat. Kan saya sudah diselamatkan. Kan? Jadi bolehkah saya melakukan dosa?
Masihkah boleh saya melakukan dosa? Nah, jawaban Paulus dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita telah mati kepada dosa, betapa mungkin kita terus hidup dalamnya? Sama sekali tidak, saudara-saudari. Bukankah kita sudah bertaubat? Mengapa masih hidup dalam dosa? Nah, dalam Roma pasal 6 ini, Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan orang percaya hari ini. Kan saudara dan saya diingatkan hari ini tentang 3 perkara yang penting. Bahwa kita telah mati kepada dosa. Pertama, kita ingat kita punya baptisan. Pembaptisan kita melalui baptisan. Dalam Roma pasal 6 ayat 3 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptis ke dalam kematiannya. Baptisan sangat penting karena baptisan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Yesus kata, pergilah. Kan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan dalam bahasa Yunani disebut sebagai baptizo, yang bermaksud mencelupkan, merendamkan, menenggelamkan, ataupun memurnikan sesuatu dengan mencucinya. Nah, Yohanes pembaptis dengan air. Yohanes pembaptis dengan air sebagai tanda pertaubatan. Kita dibaptis hari ini sebagai tanda pertaubatan dan juga pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apabila Anda membuat keputusan untuk dibaptis, itu artinya Anda telah percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saudari, pribadi Anda, dan Anda sungguh-sungguh mengikut dan mentaatinya. Paulus mengatakan kita semua merujuk kepada orang-orang Kristen di Roma dan juga kepada setiap kita yang percaya dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Telah dibaptiskan dalam Kristus Yesus. Jadi Roma pasal 6 ayat 4 Paulus berkata, melalui baptisan itu kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Kita dikuburkan bersama dengan Yesus dan ikut mati bersama Yesus. Demikian juga sebagaimana Kristus telah dibangkitkan daripada kematian melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Nah, dalam ayat ini ada 3 perkataan yang penting. Yaitu dikuburkan, mati, dan dibangkitkan. Baptisan adalah tanda bahwa kita bersatu dengan Kristus. Kita bersatu dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika kita dibaptis, biasanya kita ditenggelamkan, kan? Kita ditenggelamkan dalam air. Dalam konteks kita di FCC, biasanya kita hanya meranjiskan dengan air sebagai simbol bahwa dia ditenggelamkan. Nah, saat kita ditenggelamkan, itu tandanya kita ikut mati dan dikuburkan bersama dengan dosa-dosa kita. Sama seperti Yesus telah mati dan dikuburkan karena menanggung dosa-dosa kita. Segala kehidupan kita yang dahulu, kehidupan kita yang berdosa dahulu, yang dikuasai oleh kedagingan, pemikiran-pemikiran jahat telah dikuburkan dan sudah dimatikan. Setelah itu kita akan keluar, kan? Setelah kita ditenggelamkan, kemudian kita keluar dari air ataupun timbul dari air. Tanda bahwa kita telah bangkit sama seperti Yesus telah bangkit dan kita telah lahir baru ataupun menikmati kehidupan yang baru. Amin. Menikmati kehidupan yang baru membuat dosa tidak lagi berkuasa ke atas kita karena Kristus telah mati dan menebus. Mati untuk menebus kita. Segala perbuatan-perbuatan berdosa atau bersifat kedagingan yang tidak berkenaan kepada Allah yang sering kita lakukan dahulu tidak lagi dilakukan karena kita sudah menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setelah kita dibaptiskan, tubuh yang kita tinggal sekarang ini, tubuh ini saudara-saudari, ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus dan sudah ditandai atau dimeteraikan Roh Kudus. Kristus ada di dalam diri ini. Jadi persekutuan kita dengan Kristus adalah proses. Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus adalah proses pengudusan bagi kita secara berterusan. Kita sepatutnya tidak menggunakan tubuh kita untuk melakukan dosa lagi. Karena kita bukan lagi hamba kepada dosa. Ketika kita mati kepada dosa, maka hubungan kita dengan dosa juga seharusnya berubah. Dosa tidak lagi memiliki kuasa ke atas kita, di mana malahan kita merasa jijik kepada dosa dan menjauh daripada dosa. Semasa kita dibaptiskan, kita disoal oleh padri. Jadi salah satu soalan yang dikemukakan kepada kita adalah, adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Nah, apa jawaban kita? Saya meninggalkan semuanya. Itu yang biasa kita jawab. Saya meninggalkan semuanya. Nah, saudara-saudari, saya mau tanya kita sekali lagi. Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Saya meninggalkan semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya meninggalkan semuanya. Itu semuanya, bukannya separuh-separuh, tapi kita mau tinggalkan semuanya. Pertanyaan saya, saudara-saudari, apakah Anda sudah meninggalkan semuanya? Kan? Jadi kita dalam proses ke arah pengudusan, kita dalam proses sama seperti Kristus. Mari kita, saudara-saudari, dengan pimpinan Roh Kudus meninggalkan, menyerahkan tubuh kita ini kepada Roh Kudus, biar Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Perkara yang kedua yang harus kita ingat bahwa kita sudah mati kepada dosa adalah kita sekarang seharusnya hidup kepada Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikian juga anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Alasan mengapa kita dipersatukan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya adalah supaya kita hidup kepada Allah. Hidup kepada Allah berbicara tentang hidup kudus dalam tindakan kita, dalam hati dan pikiran kita yang sudah diperbaharui. Allah itu kudus, maka kita juga seharusnya kudus. Jadi kita harus sentiasa memperbaharui pikiran kita dengan firman-Nya. Hidup kita sudah mati kepada dosa dan sekarang kita hidup kepada Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup kepada Allah? Paulus berkata dalam Roma pasal 6 ayat 12, oleh itu janganlah biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu yang fana sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. Kita sudah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Kita tahu bahwa kita sudah mati kepada dosa dan hidup kita yang kita hidupi sekarang adalah hidup kepada Allah dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, oleh itu jangan biarkan dosa bertakhta dalam tubuhmu atau jangan berbuat dosa lagi. Dalam arti kata yang lain, jangan lagi benarkan atau jangan lagi berikan kesempatan kepada dosa berkuasa semula dalam hidup kita. Ketika Anda beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah mengambil keputusan bahwa Yesus yang bertakhta dalam hidup saudara-saudari. Katakan kepada kiri kanan kamu, Yesus bertakhta dalam hatimu. Katakan kepada diri sendiri, Yesus bertakhta dalam hatiku. Maksudnya,
Yesus menjadi penguasa. Yesus menjadi Raja dan Tuhan terhadap hidup saudara-saudari. Dahulu iblis yang bertakhta dalam diri kita. Tapi sekarang Yesus yang bertakhta. Kita sudah meruntuhkan takhta iblis yang sudah lama berdiam dalam diri kita. Dan sekarang ini benarkan Yesus Kristus terus menerus bertakhta dalam diri kita. Oleh itu jangan berbuat dosa lagi. Ini berarti sungguh pun Anda sudah dikuduskan dari segala dosa dan sudah menjadi milik Kristus, namun kenyataannya kita masih hidup di dunia yang berdosa ini. Kenyataannya kita masih berada di daerah ataupun di mana kekuasaan iblis masih ada. Kita masih ada di dunia ini. Maksudnya iblis masih ada kesempatan untuk menggoda kita dan kita mungkin akan tergoda dan jatuh dalam perangkap ataupun godaan yang dilancarkan oleh iblis. Tetapi bezanya sekarang adalah kita ada kuasa, saudara-saudari. Kita ada kuasa untuk menolak dan kita ada kuasa untuk melawan. Dan tentu saja kita menang dari setiap godaan yang dilancarkan oleh iblis. Setiap cobaan yang dilancarkan oleh iblis. Sebab kita lebih daripada pemenang. Amin. Roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Kita tidak diberikan roh yang membangkitkan ketakutan. Tapi kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Dahulu kita menentang Allah dan bermusuh dengan Allah. Tetapi sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan kita hidup kepada Allah. Maka kita harus menjadi pemberontak, penentang dan musuh kepada dosa. Atau musuh kepada iblis. Nah, hari ini kita mau mengasihi sesiapa saja dan membenci kejahatan karena kita sekarang hidup kepada Allah dalam Yesus Kristus. Oleh itu marilah kita hidup dalam kasih kurnia. Amin. Hidup dalam kasih kurnia dan tidak lagi menyerahkan diri kepada perbuatan-perbuatan berdosa, melainkan hidup berserah kepada Allah, hidup kepada Allah serta siap dan rela dipakai oleh Tuhan dalam apa juga kapasiti pelayanan. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih hidup dalam lumpur dosa, nah kesungguhan imannya boleh dipersoalkan. Jadi saudara-saudari, jangan ada orang yang mempersoalkan iman kita. Amin. Nah, perkara ketiga bahwa kita sudah mati kepada dosa adalah dahulu kita hamba dosa. Tetapi sekarang, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita adalah hamba kepada kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat 13, katakan, janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa kepada kematian, kepada kehidupan, dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran. Lawan kepada kebenaran adalah dusta ataupun palsu. Kepalsuan dan dusta adalah musuh kepada kebenaran. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan di sana bahwa Bapamu iblis dan kamu anak-anaknya, kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu. Dari mulanya lagi iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran. Karena dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap dari sifat tabiinya sendiri. Karena dia pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta itu ialah iblis. Kepalsuan dan dusta adalah sifat dan karakter yang ada pada iblis. Malahan iblis adalah bapa kepada segala dusta, kepalsuan dan sebagai macam kejahatan. Dia adalah bapanya. Jangan kita menjadi anaknya, kan? Iblis menentang dan tidak suka kepada kebenaran karena di dalam dirinya langsung tidak ada kebenaran. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kebenaran adalah sifat-sifat Allah. Segala sifat kebenaran ini terlihat dalam karakter atau sifat yang ada pada Yesus Kristus. Oleh karena kita sudah mati kepada dosa dan sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus menjadi hamba kepada kebenaran supaya sifat dan karakter Yesus terlihat dalam diri kita. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan dan orang sekeliling kita? Karena kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan meminta maaf ke atas salah laku kita dan orang lain? Karena kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita melayani Tuhan? Karena kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita melakukan hal-hal rohani seperti beribadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab? Karena kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita bercakap lemah lembut, bercakap benar, tidak memfitnah ataupun membawang? Karena kita adalah hamba kebenaran. Mengapa kita sabar, boleh menahan kemarahan, sukakan damai, bersukacita dalam pengharapan, bermurah hati, dan menahan diri dari keinginan duniawi? Karena kita adalah hamba kebenaran. Jadi mari kita menjadi hamba kebenaran, karena dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau mau dunia ini ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman, saudara dan saya harus menjadi hamba kebenaran supaya kita dapat mendemonstrasikan kebenaran karakter Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi saudara-saudari, orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus tidak akan berasa selesa berbuat dosa dalam hidupnya. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih kurnia Allah. So, marilah kita terus mematikan dosa, dosa dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kepatuhan kepada dosa akan membuat hidup kita tidak berbuah, membuatkan kita akan menjadi malu. Itu sangat memalukan dan pada akhirnya itu akan berujung kepada maut. Namun ketaatan kepada kebenaran akan berakhir kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Apakah masih ada dosa-dosa yang Anda anggap kecil, belum lagi dimatikan dalam hidup saudara-saudari, dalam diri saudara-saudari? Jadi saya menyuruh kepada kita saudara-saudari, mari kita bertobat. Sekecil apapun kamu merasa itu dosa, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, mari kita belajar untuk mematikan dosa yang kecil ini, supaya kita ada kekuatan, kita dapat setia untuk mematikan dosa-dosa yang kita anggap lebih besar. Sebenarnya tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Asal namanya melanggar perintah Allah, kan? Melanggar perintah Allah di luar daripada kebenaran, itu sudah dosa. Jadi saudara-saudari, mari kita selidiki hati kita. Apakah bahagian-bahagian dalam diri kita yang kita mematikan? Mari kita tutup mata kita. Kita menyelidiki hati kita sebentar. Kemudian, sekiranya ada dosa yang kita lakukan, Anda sendiri secara pribadi datang kepada Yesus, mengakui, bertobat, dan menyerahkan hidup Anda kembali kepadanya. Bapa di surga Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau Tuhan. Banyak hal yang belum selesai dalam diri kami, namun demikian kami percaya bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami terus menerus bekerja untuk menguduskan, memperbaharui hidup kami, pikiran kami, hati kami. Tuhan, biarlah kami taat kepada suara Roh Kudus. Berikan kami kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Berikan kami membenarkan saat ini Roh Kudus untuk berkuasa ke atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, kami ada kekuatan untuk mematikan dosa dalam diri kami.
Kami mau menjadi sama seperti Yesus yang disempurnakan selalu. Bantulah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Berkati setiap teman-teman, saudara-saudari yang saat ini mungkin bergumul dalam dosanya. Saya berdoa bahwa sekiranya engkau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mengakui dosamu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka Tuhan Yesus, maka Bapa akan mengampuni dosa-dosamu. Karena Yesus Kristus telah mati bagi dosa-dosamu. Dan Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan biarkan dosa terus-menerus menguasai saudara-saudari. Malahan Anda diberikan kuasa untuk menakluki, untuk mengalahkan setiap cobaan, setiap godaan yang telah dilancarkan iblis. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji dan termulia Engkau Bapa. Semuanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Allah, sila berdiri dan menerima berkat dari Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Salibmu
dan